Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Pajariah. Saya dengan NIM 2249450028. Nah, izinkan saya untuk memaparkan laporan mini riset saya yang berjudul yaitu tentang integrasi makanan sehat dan halal di SMA plus Al Furqon Cibiuk Garut. Nah, yang melatar belakangi saya dalam penelitian ini ketika setiap ini mengenai real faktanya di lapangan bahwa ketika setiap hari Senin ataupun hari Kamis anak-anak itu mengeluh bu, lemas, ngantuk dan sebagainya. Ini dikarenakan mereka itu berpuasa puasa sunnah dan Kamis. Tapi dalam pentingnya kita mempelajari ataupun pelajaran, setiap siswa itu sekolah berperan penting dalam menanamkan nilai halal toib ataupun sebagai landasan dari pembentukan karakter siswa. Nah, sehingga saya menyimpulkan ada dua poin. Yang pertama itu hubungan puasa dengan kondisi fisik, dan yang kedua itu pentingnya makanan sehat dan halal. Kemudian untuk dari rumusan masalah itu, yang pertama mengidentifikasi program makanan sehat dan halal. Nah, program ini penting untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang makanan sehat dan halal. Jadi, ketika setiap hari Senin ataupun Kamis, ketika anak mengantuk ataupun lemas, ini jangan dijadikan sebuah alasan bahwa mereka sedang berpuasa. Dan yang kedua itu menganalisis dampaknya mengkonsumsi makanan sehat dan halal. Nah, ketika mereka ngantuk, apa penyebabnya gitu ya, penyebabnya mereka ngantuk dan lemas, atau mungkin kedepannya apakah mereka itu perlu minuman-minuman probiotik gitu ya, atau misalkan sejenis kefir dan sebagainya gitu ya, yang dimana mereka itu ada banyak sekali antioksidan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu mengevaluasi pelaksanaan program. Tujuan dari penelitian ini mungkinnya yang pertama itu mengevaluasi pelaksanaan program makanan sehat dan halal, dan yang kedua itu menganalisis pengaruh mengkonsumsi makanan sehat dan halal terhadap kondisi fisik siswa. Dan yang ketiga itu menemukan faktor yang mempengaruhi kondisi siswa. Nah, manfaat dari penelitian itu yang pertama itu memberikan wawasan kepada sekolah bahwa betapa pentingnya memahami makanan-makanan sehat ataupun yang halal, sehingga ini mempengaruhi dari kondisi fisik siswa. Dan yang kedua itu meningkatkan kesadaran siswa harus bisa memilih mana yang baik untuk dikonsumsi baik tubuh ataupun tidak. Dan selanjutnya itu mengatasi masalah fisik siswa. Nah, ini apa sih penyebab rasa lemas ataupun ngantuk itu gitu, apakah misalkan pola tidur yang tidak tepat dan sebagainya. Dan yang kedua yang selanjutnya itu menyediakan panduan bahwa mengatur pola makan dan tidur sehingga mereka membantu ataupun konsentrasi dan energi seperti pembelajaran. Nah, mungkin dari tinjauan pustakanya itu pentingnya konsumsi makanan sehat dan halal, dan makanan halal dan gizi seimbang, dan yang ketiga itu pengaruh puasa terhadap kondisi fisik. Nah, dari metode penelitian yang saya lakukan, saya observasi kepada 30 siswa, di mana dari metode dari penelitian ini yaitu didesain bersifat deskriptif, memberikan gambaran menurut mengenai implementasi makanan sehat dan halal di SMA Pasar Burkot, dan pengolahan data ini menggunakan analisis statistik deduktif untuk mencapai hasil yang terukur dari dalam. Nah, yang pertama itu metode kuantitatif, di mana digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah pengumpulan data, analisis secara sistematis. Dan yang kedua itu kuesioner menjadi alat utama dalam mengumpulkan data-data yang dirancang. Nah, di sini pun saya mengobservasi siswa bahwa makanan apa yang mereka makan gitu ya. Katanya bu, makanan sayur sama fosil bu. Apa fosil gitu ya? Yang ternyata ya banyak tuannya gitu ya bapak ibu. Kemudian makanan apa lagi yang dikonsumsi gitu. Oh, kanebo katanya. Kenapa telur kanebo gitu ya? Katanya bu, saking tipisnya si telur tersebut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu penelitian ini berfokus pada evaluasi statistik guna menentukan hubungan antara konsumsi makanan sehat dan halal. Nah, ini. Kemudian, nah, hasil penelitian itu yaitu kesadaran terhadap makanan halal. Nah, sebagian besar siswa ini memahami pentingnya makanan halal berdasarkan ajaran Islam. Dan yang kedua itu peran makanan halal dalam kesehatan. Nah, makanan halal dianggap tidak hanya wajib secara agama, tetapi juga lebih sehat dan berkualitas untuk mendukung aktivitas fisik. Nah, mungkin ini hasil-hasil wawancara ketika siswanya itu ditanya makanannya emang sama apa aja, bu, tahu beja katanya ayam masak pinter gitu ya, seperti itu.
Kemudian hasil penelitian, ini sumber informasi siswa biasanya mendapatkan pengetahuan tentang makanan halal dari sekolah, keluarga, dan media sosial. Kemudian yang keempat itu mengenai edukasi tambahan. Ini tingkat kesadaran gizi dan efek fisik saat berpuasa. Nah, kesadaran gizi seimbang ini rendah mungkinnya. Jadi si anak itu yang mungkin memakan apa yang sekolah apa yang sekolah sediakan mungkin ya. Kemudian kesalahan umum dalam pola makan ini kan tentunya edukasi gizi oleh sekolah, persoalan dalam implementasi kurangnya ketertarikan siswa untuk memilih makanan bergizi menjadi tantangan yang dibutuhkan solusi. Ini dokumentasi seperti ini gitu. Kebanyakan siswa ini memilih makanan yang berminyak gitu kan, kemudian goreng-gorengan dan sebagainya. Terima kasih kepada Ibu yang diperkenalkan.